Halo semua, selamat datang lagi di perkuliahan ergonomi produk. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang kedua untuk di perkuliahan terkait bad and good ergonomics product. Jadi mungkin sedikit flashback nih, di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah dapatin definisi dari apa sih sebenarnya ergonomi produk, kemudian kategori ergonominya itu apakah dari efisien, efektivitas gitu ya. Jadi kategori ergonominya apa saja, kriteria ergonomi yang harus terpenuhi, kemudian sampai akhirnya juga ada definisi dari ergonomi produknya sampai ke tahapan-tahapan bagaimana kita bisa merancang sebuah produk dari mulai pengembangan ide sampai akhirnya prototyping dan proses testingnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih produk-produk yang ada itu bisa dikategorikan baik atau buruk. Nanti akan lebih banyak contoh kasus ya pastinya produk-produk yang ada, kalian akan diminta untuk menganalisis kira-kira dia masuk ke kriteria yang baik atau yang buruk. Untuk referensi hari ini kita menggunakan referensi dari buku Toshi di 2020 yaitu Design for Ergonomics. Nah, sedikit flashback ya, minggu lalu sudah ada tugas ya di mana kalian mendefinisikan ergonomi dan menggunakan gambar-gambar apa sih yang relevan terkait ergonomi. Misalnya ini ketika duduk di karosel gitu ya, kita bisa duduk dengan aman, nyaman gitu, tepat, pas gitu, nggak longgar, nggak lepas gitu ya, without falling when it runs. Jadi memang kalian sudah mendefinisikan dan banyak sekali definisi-definisi yang kalian buat dengan foto-foto ataupun gambar-gambar yang sangat related. Nah, pertanyaannya produk, karena kan kita membahas ergonomi produk, produk yang seperti apa gitu ya. Kebanyakan dari kita itu sebenarnya dari desainer, dari proses merancang sampai akhirnya membuat, kita biasanya mencoba untuk merespon gitu ya, merespon dari kebutuhan dari user. Jadi kita biasanya memang kalau kalian lihat di setiap proses perancangan itu ada proses identifikasi kebutuhan. Karena kita ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dari user. Benar nggak produk ini akan digunakan oleh user dan itu bisa menjawab kebutuhan dari mereka. Tapi hanya mengetahui kebutuhan, apakah itu akan digunakan atau tidak, itu bukan menggambarkan prinsip ergonomi sebenarnya. Karena bisa jadi produknya itu bisa digunakan, tapi secara ergonomi dari prinsip ergonominya sendiri tidak terpenuhi dengan baik. Nah, inovatif role dari ergonomi sendiri bertujuan gitu ya, punya tujuan untuk produknya tidak sekedar bisa digunakan, bermanfaat, tapi ketika digunakan ada interaksi antara pengguna dan produknya itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga memang kalau misal kita lihat sekarang ini banyak banget kan produk-produk interaktif di mana memang interaksi antara user sama produknya itu sangat diharapkan gitu. Ketika produknya itu cuma sekedar berfungsi tapi tidak interaktif, itu juga bisa jadi PR yang kurang baik gitu ya, seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa produk yang dikategorikan sebagai impossible product. Kenapa sih kira-kira impossible product? Kita akan lihat produk yang pertama. Oke. Nah, produk yang pertama disebut juga dengan riding chair gitu. Kira-kira apa yang aneh dari kursi ini gitu ya? Kalau kalian lihat mungkin sebenarnya eee, sandaran kaki dan yang lainnya itu mirip seperti kursi pada umumnya gitu ya. Tapi kalau diperhatikan lebih lanjut gitu ternyata di bagian dudukan kursinya nih di bagian ini nih membentuk seperti pelana kuda gitu ya. Jadi kebayangnya kalau kamu duduk dalam jangka waktu yang lama mungkin nggak akan terlalu nyaman gitu kalau duduk di kursi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada ballet chair gitu ya. Aneh banget ya kalau manusianya balet ya oke gitu, tapi ini kursinya yang balet gitu sehingga pasti ada permasalahan di sini ketika didudukin ya nggak stabil gitu ya. Kemudian ada band hammer. Nah, fungsinya dari palu atau penongkok ya untuk menongkok gitu. Kalau palunya bengkok ya gimana mau dipakai gitu ya. Jadi ini termasuk kategori impossible product. Kemudian ada ceret gitu ya untuk menuangkan kopi atau minuman gitu. Kalau kalian perhatikan kira-kira apa yang aneh nih di sini? Oh ternyata
posisi gagang atau pegangan caretnya sendiri sama moncong yang keluar untuk airnya itu di posisi yang sejajar. Nah, ini susah banget pastinya menggunakannya, karena sebaiknya itu di posisi yang berlawanan. Kemudian ada tempat tidur akrobatik nih, kalian kan biasanya tempat tidurnya ya minimal ada kakinya 4 gitu ya, ini karena tempat tidur akrobatik cuman ada 1 kaki dan ya, tidurnya bisa goyang-goyang juga gitu ya, makanya dikategorikan sebagai impossible product. Nah, produk yang terakhir adalah, fork for snails gitu. Jadi kebayang, garpu kok nggak lurus gitu ya, tapi melengkung-melengkung seperti ini dan ketika digunakan pasti akan sangat menyulitkan dari user. Jadi memang ada beberapa produk yang mungkin unik gitu ya, by designer idenya kreatif banget, unik, tapi ketika digunakan itu jadi nggak masuk akal dan tidak, nyaman dari sisi ergonominya untuk ke user. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang produk, product is ergonomically designed if. Jadi produk-produk itu kan kita gampang banget ya, kita gampang banget menyebutkan, "Ah, nggak ergonomis produk ini," atau ketika dilihat, "Kamu kursinya kurang ergonomis deh," atau, "Bajunya kurang ini deh, kurang ergonomis," gitu misalnya. Jadi, produk-produk yang didesain atau dirancang itu kita bisa mengatakan bahwa dia memenuhi kriteria ergonomi jika apa nih? Nah, kita bisa yang paling gampang itu adalah try using it. Pastinya ketika udah digunakan, udah berinteraksi sama user-nya, kita baru bisa menyimpulkan. Kalau cuma dilihat mungkin kita nggak terlalu ya kalau dilihat mungkin cuma secara subjektif gitu ya, secara visual kita mengamati, Eee, ini kira-kira bisa digunakan atau tidak sama user. Tapi ketika sudah mencoba produk tersebut, ada experience yang berbeda ketika user sudah mencoba produk tersebut. Sehingga memang yang paling utama ketika kita mau mendefinisikan produk itu, didesain secara ergonomis atau tidak, cobalah menggunakannya. Setelah coba menggunakan, pastikan pertanyaan-pertanyaan ini terjawab dengan baik gitu ya. Kira-kira ketika digunakan, fit nggak sama ukuran tubuh yang kita gunakan gitu. Jangan sampai misalnya, kita duduk di kursi tapi kursinya kesempitan gitu dan ujung-ujungnya impit-impitan sama badan kita. Artinya itu nggak fit kan. Kemudian, bisakah kita melihat atau mendengar, eee, dari produk tersebut gitu. Jadi kebutuhan akan produk tersebut itu jalan gitu. Misalnya, kita punya speaker gitu, tapi speaker portable-nya nggak kedengeran bunyinya, ya secara fungsi mungkin nggak berfungsi dengan baik gitu ya. Kemudian is it hard to make it go wrong gitu atau comfortable nggak dari ini yang paling sering ya, produk-produk ergonomis itu sering dikaitkan dengan nyaman nggak saat digunakan. Jadi ketika kita pakai misalnya kursinya atau mejanya atau alat-alat apapun yang kita gunakan, kita merasa nyaman nggak ketika menggunakannya. Jangan sampai, tidak merasa nyaman dan ujung-ujungnya malah, bikin sakit gitu ya. Itu yang, tidak memenuhi keadaan ergonomi tadi. Kemudian ada prinsip selanjutnya itu produknya itu termasuk produk yang mudah digunakan nggak nih? Easy and convenient to use nggak? Jadi kemudahan user untuk menggunakan produk tersebut itu termasuk dari prinsip ergonomi yang baik atau tidak. Kemudian easy to learn to use nggak? Jadi ini produknya, macam-macam ya, kalian juga bisa menyontohkan produk digital misalnya, ketika menggunakan sebuah aplikasi nih, sering ya menggunakan aplikasi, easy to learn-nya, kamu baru pertama kali berinteraksi sama aplikasi ini, kira-kira aplikasinya mudah nggak digunakan untuk pertama kali gitu? Ketika kamu mau coba misalnya mau mencoba fitur-fitur tertentu, mudah dipelajari atau mudah dipahami nggak dari manual book-nya, misalnya seperti itu. Kemudian nyambung ke poin selanjutnya, instruction-nya clear nggak? Ketika misalnya beli microwave, beli, oven gitu ya, ada petunjuknya gitu dan kalian baca petunjuknya, mudah dipahami nggak petunjuk-petunjuk yang ada? Kemudian is it, easy to clean and maintain and, do you feel relaxed after the period of use? Jadi memang ini, ada kaitannya sama user experience ya. Jadi memang kaitannya ketika kamu udah pakai produknya gitu ya, kamu udah pakai produknya, kira-kira menimbulkan rasa nyaman nggak ketika digunakan? Jadi kurang lebih seperti itu. If the answer to all of this is yes, then the product has probably been, the talk about with the user in mind. Jadi memang jika semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas tadi checklist-nya gitu jawabannya adalah iya, berarti produk itu, termasuk yang, kategori baik dari sisi pandang ergonomi.
Nah, design for ergonomics atau ya kita sebut juga dengan ergonomic products ya. Artinya kita ingin mengupayakan produk-produk yang kita rancang nantinya memenuhi unsur aman, mudah digunakan, memberikan kepuasan dan mudah dimengerti sama usernya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh produk gitu ya. Ada beberapa produk yang sepertinya kayaknya khusus gitu ya, spesifik gitu. Kalau kalian lihat cangkir yang di bawah itu apakah perlu gitu ya menurut kalian, cangkir itu ada yang untuk tangan kiri, untuk pengguna tangan kiri, ada yang untuk pengguna tangan kanan gitu. Apakah perlu? Rasanya tidak perlu gitu ya. Namanya cangkir ya apapun orientasi tangannya, apakah dia kidal ataupun tangan kanan gitu, itu bisa menggunakan dengan menggunakan tangan apapun. Jadi tidak perlu spesifik gitu sampai dipisahkan ini cangkir untuk orang yang kidal atau cangkir untuk orang yang non kidal, ya nggak perlu sampai segitunya gitu ya. Kemudian, kalau dilihat ini kira-kira produk apa ya, ternyata ini adalah produk speaker gitu. Jadi memang jangan sampai bentuk yang digunakan itu bisa membingungkan user. Kalau ini kan kelihatannya ini kayak dadu ya, nggak kelihatan kalau ini adalah produk speaker. Jadi memang kebanyakan, saking kreatifnya, saking imajinatifnya dari desainer membuat produknya bentuknya unik-unik, macam-macam dan ujung-ujungnya malah membingungkan user atau penggunanya. Nah, fundamental reason that difficulty in using product. Jadi menurut Rubin Chisnell, ketika kita mendevelop satu produk gitu ya, kita harus memfokuskan, eee, biasanya atensi atau fokus kita tuh fokusnya tuh langsung ke produknya gitu. Padahal kita sering banget mengabaikan final user atau target user yang pengen kita capai gitu. Jadi biasanya misalnya mau ngerancang produk speaker gitu, kita fokus pada bentuk speakernya gimana yang cantik ya, secara estetik atau secara bentuknya, yang kreatif itu seperti apa. Tapi kita lupa bahwa ketika speaker ini digunakan, apa sih yang paling jadi kebutuhan dari user. Jadi kebutuhan user ya pastinya misalnya ya speakernya bisa punya echo yang baik gitu, bergema dengan baik, bisa berfungsi secara suaranya bisa kedengaran. Nah, ini yang menjadi fundamental reason yang kita harus perhatikan. Jadi, pentingnya mendevelop produk bukan hanya fokus ke produk atau ke sistem kerjanya, tapi kita harus fokus juga ke kebutuhan dari pengguna. Jangan sampai nanti produknya udah dirancang bagus-bagus gitu, ternyata itu nggak memenuhi, kebutuhan dari pengguna. Kemudian there are three principal component for each type of human performance. Jadi memang kita melihat karakteristik manusia. Jadi memang balik lagi ya ke prinsip ergonomi yang dasar di mana manusia itu punya keterbatasan, ada limitasi, ada human performance yang berbeda-beda. Jadi kita akan melihat kira-kira produk ini ketika digunakan secara individu, aktivitas yang digunakan seperti apa, secara kontekstualnya memenuhi apa tidak. Jadi memang ini bisa menjadi prinsip kita ketika nanti kita merancang suatu produk ya. Jadi misalnya nanti kalian kan dapat tugas final project untuk merancang produk untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, kira-kira kalian harus memikirkan secara konteksnya nanti ini ketika dipakai misalnya buat tidur. Jadi memang harus dibayangkan bagaimana aktivitas itu dilakukan dengan menggunakan si produknya. Makanya sering juga ketika kita mengevaluasi produk, kita menggunakan yang namanya skenario. Jadi kita memang semacam reka ulang nih ketika produknya dipakai sama user, kira-kira experience-nya seperti apa. Kemudian designing usable product is difficult. Jadi memang memastikan berguna, bermanfaat, usable, secara fungsinya berjalan ya itu agak susah gitu karena memang banyak faktor yang harus dilihat gitu. When technology made its appearance on the macro of the market, characteristic of the end user change radically. Jadi memang kadang-kadang ada faktor teknologi yang bisa membuat karakteristik user itu berubah secara radikal. Kemudian situasi ya, kalau kita lihat sekarang ya kayaknya memang perkembangan teknologi mulai dari zaman dulu revolusi industri yang pertama gitu sampai sekarang revolusi industri 4.0 gitu yang keempat, pemanfaatan teknologi, perkembangan teknologi mulai dari artificial intelligence, kemudian big data gitu ya macam-macam dan akhirnya itu membuat situasi berubah secara radikal. Nah, produk-produk yang kita buat mau mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Nah, kalau kita nggak bisa beradaptasi ya susah gitu ngikutin itu gitu. Artinya nggak mungkin kan kalau kalian lihat sekarang ya masih ada nggak handphone jadul gitu yang masih diproduksi, masih jarang ya. Bahkan mungkin kalau kalian pernah dengar informasinya bahwa pabrik Nokia tutup besar-besaran ya karena misalnya dia tidak mampu mengikuti tren teknologinya. Sementara ya handphone-handphone merek
negara Cina misalnya kayak Xiaomi dan yang lain itu ngikutin teknologinya gitu. Apapun yang ada, misalnya dari sistem Android-nya dan yang lain mereka ikut tune in ke teknologinya dan mereka nggak ketinggalan gitu. Ketika tidak produk-produk atau si desainer tidak bisa beradaptasi sama radikal perubahan yang besar-besaran itu, ya ujung-ujungnya mereka akan menjadi produk yang dilupakan. Usage skill required by product. Kira-kira produk yang seperti apa nih yang dikatakan baik gitu ya. Jadi memang yang pertama itu adalah kategorinya easy to use. Jadi memang produk-produk yang mudah digunakan. Jangan sampai bikin produk itu ribet, penuh dengan coding gitu ya. Kebayangnya kalau misalnya kalian punya target user itu universal design gitu, bisa dipakai siapapun gitu. Jadi pastikan produk itu mudah digunakan. Contohnya ini adalah kategori easy to use-nya daily use product. Jadi misalnya produk-produk kebutuhan sehari-hari ya kalau kalian misalnya ke dapur, misalnya ada rice cooker gitu, ada vending machine, ada produk apalagi dispenser gitu, produk-produk yang simple dan mudah digunakan gitu. Jadi kalau dilihat produk rice cooker ya, cuman punya satu tombol gitu ke atas atau ke bawah ya, cook or warm gitu ya. Jadi itu relatif mudah digunakan, nggak butuh petunjuk yang ribet-ribet dan instruksi yang membingungkan usernya, sehingga ketika kamu baru beli rice cooker, kamu bisa langsung nyobain gitu tanpa butuh tutorial yang dalam gitu, istilahnya seperti itu. Kemudian, usable with instruction. Jadi memang these are product that require the user to read or study a small number of usage instruction. Biasanya ini di remote TV control ya, biasanya memang ada petunjuk manual kalau kamu beli TV gitu ya, ada petunjuk gimana cara pakainya, tombol-tombolnya fungsinya untuk apa saja. Kemudian usable after a period of training. Jadi memang, jangan sampai udah dicoba sekali, coba kedua kali, user-nya makin bingung gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Sehingga memang kemudahan user menggunakan setelah dia cobain beberapa kali, menunjukkan bahwa, produk ini mudah, kemampu pakaiannya bagus apa tidak, secara usability-nya bagus apa tidak. Misalnya kan zaman sekarang IT programnya macam-macam, ada Java, ada Python, macam-macam gitu programming-nya. Jangan sampai setelah proses training yang berkali-kali user itu masih kebingungan. Nah, berikut ini ada klasifikasi produk. Jadi yang pertama itu adalah barrier free product. Jadi dikatakan produk itu barrier free, artinya bisa digunakan semua orang. Kamu kebayang nggak produk apa kira-kira yang bisa dipakai semua orang? Jadi mulai dari misalnya kaum lansia, ini special population ya, lansia, anak-anak, kaum disabilitas, dan yang lain-lain. Kira-kira produk apa nih yang bisa digunakan oleh semua orang. Kemudian produk yang bisa digunakan oleh rata-rata dari user yang menggunakan gitu ya. Jadi memenuhi karakteristik dari average-nya. Jadi kalau kita mungkin sedikit flashback, jadi kalau di antropometri ada data antropometri, ada average user yang bisa memastikan bisa menggunakan dari produk yang ada. Jadi memang ini dilihat juga dari faktor fisikal gitu ya, kemudian sensory dan cognitive ability. Kemudian ada special produk. Jadi klasifikasi produk ketika kamu ngerancang nanti, kamu bikin produknya itu spesial apa enggak nih? Kalau spesial ya misalnya kamu khususkan untuk target user tertentu, misalnya untuk lansia, untuk ibu hamil, atau untuk anak-anak gitu. Jadi memang ada produk-produk tertentu yang khusus gitu. Misalnya kalau saya contohkan di sini ada kursi roda, atau misalnya juga kalau mau makan di restorannya anak-anak ada child chair-nya gitu, ada kursi anaknya, memang spesifik dibuat untuk anak-anak dan itu nggak bisa dipakai orang orang gede gitu atau orang dewasa gitu. Memang ada produk-produk yang dirancang khusus. Nah, kita masuk lagi ke kriteria ergonomi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang prinsip ergonomi yang seperti apa nih yang harus terpenuhi. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah terkait usernya sendiri. Ya, memang dari faktor manusia ya. Ketika mau merancang produk, kita nggak bisa lepas dari faktor manusianya. Ada usernya, jadi kategorinya adalah usernya. Di mana manusia ini ya diciptakan Tuhan sempurna, tapi memang ada yang namanya sejumlah, ada keterbatasan, ada limitasinya, ada kemampuan, ada batas kemampuannya, dan juga ada kebutuhannya. Di mana user ketiga hal ini, ketiga hal dari pengguna ini, abilities, needs, dan limitation-nya ini
akan mempengaruhi prinsip dari ergonomi. Akan menjadi input dan masukan dari prinsip ergonominya, di mana kita mau ngerancang produk dengan kriteria yang seperti apa. Nah, ketika nanti kalian develop produk untuk final project, kalian harus melihat piramida ini. Jadi kira-kira kalian mau ngerancang produk yang seperti apa? Oh, saya mau mensasarnya kalangan menengah ke bawah, Bu, atau kalangan bawah sehingga saya yang penting low price gitu. Atau saya butuhnya yang estetik, bagus, cantik gitu. Atau saya pengennya produk yang user friendly, mudah digunakan gitu ya. Atau kategori safe-nya harus bagus, Bu, karena ini produk keselamatan kerja gitu. Misalnya kalian ngerancang helm atau safety belt, kategori safe-nya pasti harus yang jadi utama. Karena itu produk keselamatan gitu. Jangan sampai itu produknya digunakan malah membahayakan. Kemudian kategori nyaman, misalnya ini produk-produk yang langsung in touch ke usernya, langsung dipakai, langsung bersinggungan ke usernya, makanya harus bisa berfungsi secara nyaman. Kemudian bisa digunakan, bisa berfungsi secara efisien dan efektif. Nah, sekarang ini adalah kita akan masuk ke contoh-contohnya nih, kira-kira ada beberapa contoh, mungkin ada yang kangen kampus juga gitu ya. Saya kasih beberapa contoh, ini mungkin, kalian yang udah pernah main-main ke Gedung 10 gitu ya, udah pernah ke gedung kampus, kita bisa ngelihat kursi kuliah seperti ini ya, kursi kuliah, di ruangan-ruangan yang ada di Gedung 10 itu biasanya seperti ini. Kira-kira menurut kalian permasalahan apa sih yang ada dari kursi yang rancangannya seperti ini? Nih kalau kalian lihat yang pertama ini yang digunakan sama ini kayaknya, wanita gitu ya. Kira-kira apa sih permasalahan yang ada? Coba nih sekarang saya minta kalian untuk menuliskan masalah apa saja yang kalian temukan dari, gambar yang kalian lihat. Meskipun mungkin kalian udah punya experience sendiri ya, bagi yang punya experience sendiri itu akan lebih bagus karena kalian bisa, menambahkan, user experience kalian ketika menggunakan si kursi ini apa gitu. Kalaupun tidak, coba lihat dari foto yang ditampilkan kira-kira problemnya apa dan dia termasuk bad or good ergonomy. Kalau bad itu kenapa bad, kalau good itu kenapa good ergonomic product gitu ya. Coba, diberikan penjelasannya. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat gambar pertama nih ya, kalau misalnya dilihat, ini kaki wanitanya ini sampai jinjit gitu ya, kaki kaki user penggunanya ini sampai jinjit gitu kalau kalian lihat, nggak napak di lantai gitu. Dan ini biasanya karena tinggi poplitealnya yang tidak sesuai. Sehingga kalau kalian bayangkan harus jinjit seperti itu ya sepanjang kuliah 3 SKS harus 3 jam jinjit seperti itu pasti tidak nyaman karena akan mengakibatkan, bagian punggungnya pegel, bagian kakinya juga akan pegel. Kemudian problem yang kedua apa nih untuk di gambar yang kedua ini? Nah, untuk user dengan, ya ini sorry ya kalau saya lingkarin perutnya gitu ya, perutnya buncit gitu misalnya itu akan keganjel di bagian, apa sih ini namanya, di bagian sandaran meja atau sandaran tangannya, sehingga akan menyulitkan user, harus nahan napas gitu ya selama pakai produknya, jadi akan kejepit seperti itu, pastinya tidak akan nyaman. Kemudian ada permasalahan-permasalahan lain, di mana gimana Bu kalau misalnya penggunanya tangan kiri gitu ya, sedangkan sandaran tangannya itu hanya dibuat di sebelah kanan. Mau nggak mau usernya harus impit-impitan dengan menggunakan tangan kirinya untuk nulis di, sandaran tangan yang di sebelah kanan. Kemudian banyak permasalahan lain juga ya karena, sandarannya mungkin cuma dari kayu dan dudukannya kayu seperti ini, kalau diduduk dalam jangka waktu yang lama mungkin akan bikin pegel gitu ya, tidak ada bantalan busanya. Oke, nah kursi kuliah yang ideal gitu ya, kalau kita biasanya memang, kamu mau membandingkan itu bagus atau tidak, kamu juga bisa mencari dari standar yang ada. Nah, standar yang ada misalnya ini adalah kursi kursi ergonomis untuk, bangku, di mana kalau kalian lihat di sini ya ada sudut tertentu gitu ya, tidak datar. Biasanya mejanya kalau datar kan operator atau user itu cenderung membungkuk gitu ya, kebayang kalau kamu membungkuk karena sambilan nulis, ujung-ujungnya di bagian ini yang nggak nyaman gitu, di bagian leher. Sehingga memang idealnya seperti ini, mejanya membentuk, sudut ya sekitar 45 derajat gitu ya sudutnya. Kemudian ada kursi dengan sandaran, bisa di-adjustable juga untuk sandarannya, kemudian ada tinggi yang bisa di-adjustable juga dan posisi kaki nih kalau kalian lihat, kakinya menapak ya, menapak di lantai.
Kemudian ada bagian yang namanya footrest. Ketika dia udah pegal di lantai, dia bisa eh, kayak rebahan kakinya lah gitu, meluruskan kaki, meletakkan kakinya di sini. Kemudian dari sudut pandangnya juga enak ya, karena tidak terlalu harus membengkukkan leher. Nah, permasalahan yang kedua adalah tempat mencuci piring. Ada yang suka masak di rumah, di dapur, gitu ya, pasti punya wastafel lah, minimal punya wastafel untuk cuci piring gitu ya, nggak harus di rumah juga, di kos-kosan mungkin ya. Kalau di rumah mungkin udah lebih proper, tapi mungkin yang sering terjadi tuh di tempat kos gitu atau di kos-kosan. Kalau kalian lihat dari gambar ini, kira-kira problemnya apa ya? Silakan di-list-kan problem yang ada itu apa saja. Oke. Kalau tadi udah macam-macam ya, berarti ini sebenarnya, termasuk kategori yang bad ergonomics, kira-kira kenapa? Karena operatornya itu membungkuk saat mencuci piring. Nah, ini biasanya terjadi karena apa? Karena wastafel yang ada lebih pendek gitu dibandingkan, tinggi siku berdiri gitu. Kalau kalian udah belajar antropometri kan ada tinggi siku berdiri, sehingga mau nggak mau ketika mencuci piring, operatornya akan cenderung membungkuk dan itu kalau jangka waktu yang lama pasti tetap nggak nyaman ya di bagian punggung belakang seperti ini. Oke, nah, sebenarnya memang sudah ada standar gitu ya tempat mencuci piring yang baik seperti apa, ada ketinggiannya, ada jangkauan untuk ke lemarinya, kemudian, jarak-jaraknya seperti apa, sehingga memang ketika merancang sesuatu pastikan itu sudah memenuhi standarnya atau tidak, dan ukuran-ukuran serta dimensinya memenuhi standar yang ada atau tidak. Apalagi kalau kita ya, produknya kita mau rancang untuk orang Indonesia, jadi pastikan kalian menggunakan data antropometrinya adalah data antropometri Indonesia. Jangan pakai data antropometri yang bule gitu, karena memang standar tingginya bule beda sama yang punya kita gitu, sehingga memang standar tinggi dan ukuran-ukuran dimensi yang lain harus menyesuaikan ke target user yang pengen kalian rancang. Kemudian ini kalau dilihat bel pekarya, mungkin udah pernah main ke Gedung 10 juga ada bel seperti ini. Kira-kira apa ya problemnya? Silakan dituliskan. Oke, kalau dilihat ini belnya agak membingungkan ya. Kalau sekilas terlihat ini nggak kayak bel ya, Bu. Kenapa tombolnya warna hijau ya? Biasanya bel ataupun hal-hal yang sifatnya semacam emergency yang butuh perhatian itu dikasih warnanya warna merah. Karena pemakaian warna yang mencolok juga bisa mempermudah user untuk mencari di mana posisi atau letaknya. Kemudian posisi printer seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, agak membingungkan ya tombol on off-nya yang mana nih? Saya biasanya jadinya coba-coba nih, tekan ke atas atau ke bawah nih untuk posisi on off-nya. Jadi, sehingga memang kalau memberikan button-button seperti ini harus diperhatikan nih, jangan sampai membingungkan dari user. Kemudian balik lagi ke wastafel, keran air gitu ya. Jadi kalau kalian lihat keran airnya kira-kira masalahnya apa ya yang ada di keran air ini? Oke, kalau bisa dilihat ini agak membingungkan karena ada 2, ya kalau dilihat sebelah sini, ada dua dua keran ya gitu ya, di bagian sini dan di bagian sini. Kemudian tidak jelas juga ini ya, ini kalau pemakaian warnanya sepertinya hampir serupa semua ya. Jadi nggak jelas juga kalau misalnya dia keran air panas kan kadang-kadang kita suka buat juga ya, ada yang untuk hot, ada yang untuk cold gitu ya, misalnya untuk, panas dan dingin gitu ya. Tapi nggak jelas gitu, yang kiri atau yang kanan. Biasanya orang membuat pembedanya misalnya berupa warna. Misalnya yang hot itu dikasih warna merah, kemudian yang cold itu misalnya dikasih warna biru. Karena ketika user menggunakan, user akan lebih familiar misalnya dengan warna-warna tertentu yang memang udah sering dipakai gitu. Kalau merah itu menandakan airnya panas, misalnya kalau biru itu menandakan airnya dingin. Tapi kalau cuma dikasih bentuk yang serupa seperti ini, tidak ada kode, tidak ada tulisan, tidak ada display warna yang berbeda, itu akan sangat membingungkan user. Oke, ini ada pelubang tutup galon. Nah, kalau kalian lihat, apakah perlu gitu ya, tutup galon ini dibuat pelubangnya sampai segini banget gitu ya. Jadi kalau kalian lihat dia, berupaya untuk mempermudah user. Jadi misalnya, kan kebanyakan kalau kalian mau buka tutup galon itu susah banget ya.
ada tutorialnya pun udah susah juga gitu, kadang lengket gitu ya. Sehingga, alat seperti ini digunakan untuk hanya memutar sekali aja, jadi tutup galonnya bisa diangkat. Jadi untuk mempermudah user. Kemudian kalau dilihat di gambar yang pertama, ini ada gambar, di ruangan operasi. Jadi memang banyak perubahan lah pastinya ya, di zaman dahulu kala nih kalau dilihat gambarnya hitam putih seperti ini, banyak kabel siu apa sih, menggantung di mana-mana gitu ya, posisi tombol dan yang lain gitu. Sehingga memang, sudah banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan di meja operasi zaman sekarang. Kemudian gambar yang kedua, ini kokpit pesawat gitu. Jadi yang mungkin pernah lihat di YouTube gitu ya, kokpit pesawat itu banyak tombol-tombol, banyak navigasinya, sehingga memang kalau tombol-tombol ini tidak ada manual atau petunjuk yang jelas, pastinya itu akan sangat membingungkan pilot gitu. Jangan-jangan mau take off jadi, salah tekan gitu tombolnya gitu ya, dan itu bisa membahayakan, penumpang yang ada di pesawat tersebut. Sehingga memang sejumlah tombol-tombol, simbol, layout dari, kokpit pesawat itu sudah didesain sedemikian rupa, memang mempermudah pilot untuk, menghafal setiap, tombol-tombol yang ada, kemudian posisi-posisi yang ada. Jangan sampai memang, layout yang ada membingungkan dari user yang ada. Oke, kemudian ada beberapa perubahan ya. Kalau kalian lihat ini ada mesin, ya mesin parking gitu ya, mesin parking dengan instruksi yang banyak banget gitu. Kebayangnya ini akan sangat membingungkan user gitu ya, kalau dilihat seperti ini, tulisannya banyak, panjang gitu ya, manual instruksinya panjang, kemudian, tidak terlalu jelas nih kira-kira ini tahapannya yang mana ya, mungkin yang bagian ini ya, tapi terlalu kecil juga gitu. Jadi bisa jadi membingungkan user untuk displaynya. Kemudian ada mesin parkir. Kemudian ini ada beberapa mesin juga, kalau misalnya di teknik industri atau di manufacturing kan itu ada mesin CNC, ada mesin-mesin yang lain, juga banyak tombol-tombol, banyak panel-panel, sehingga memang, tombol-tombol, panel-panel, produk-produk yang terkait itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak membingungkan user. Dan nanti sudah biasanya memang harus dilengkapi sama instruction ya, atau manual modul untuk penggunaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke vending machine. Jadi biasanya kalau misalnya kalau kita mungkin kalau mau beli tiket, tiket KRL gitu ya, kalau di Jakarta mungkin, atau tiket kereta api gitu, dengan menggunakan vending machine. Nah, kira-kira yang kanan atau yang kiri yang lebih baik ya? Oke. Nah, kalau misalnya dilihat, kalau yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dulu deh. Ini agak membingungkan karena dia menulis start-nya di sini, tapi kita harus membaca banyak banget. Ini mungkin list tujuan ya, rute mau ke mananya. Kemudian panduannya agak membingungkan, tombol-tombolnya yang mana nih? Ini ada tombol di sini, ada tombol lagi di sini. Membingungkan ya, ini tombol yang mana yang harus saya tekan gitu. Jadi jangan sampai eee, kita membuat produk yang seperti ini. Jadi ini termasuk yang bad ergonomic, sedangkan ini yang good ergonomics-nya gitu ya. Jadi dengan display yang sederhana gitu ya, jadi tinggal ditekan, ada fitur-fitur menunya gitu ya, kita tinggal klik misalnya, oh ya rutenya mau ke Jakarta, Bandung gitu, untuk jam berapa, kita tinggal, klik di touchscreen-nya, kemudian misalnya ada memasukkan PIN atau apa, baru tiketnya akan keluar. Sehingga lebih sederhana tampilannya ya, pastinya tampilannya lebih sederhana, tidak punya manual petunjuk yang bingung seperti ini, banyak banget ini ya. Saya mau nyari rute, apa sih, stasiun Pasar Senen Gambir itu yang mana ya, bisa bingung gitu ya. Jadi memang pastikan, display-display, tampilan-tampilan dari produk yang dibuat tidak membingungkan dari user. Oke. Nah, seperti ini ya tadi ya. Tadi sudah sempat dijelaskan, memang dia membuat tahapan ya, tahapan. Jadi mulai dari masukin koin, masukin kodenya lagi, kemudian ada tahapan yang ketiga, ada tahapan keempat. Jadi memang sudah, dinomori, tapi akan sangat membingungkan lagi, karena di sebelah sini ada tombol lagi gitu. Sedangkan yang ini termasuk simpel, kita hanya mengetikkan rutenya yang mana, kita mau pakai pembayarannya mau pakai, jenis apa gitu ya. Jadi termasuk yang lebih sederhana.
Kemudian ini untuk, pembelian tiket gitu ya, pembelian tiket. Kalau kita mungkin biar gampangnya misalnya, macam-macam gitu ya, ada tiket, nonton bioskop dan yang lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai, tiket itu membingungkan user gitu. Jadi kan ini ada petunjuknya, dia memberikan petunjuk gimana cara menggunakannya sampai nanti akhirnya proses transaksinya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jadi memang nanti, setelah nonton video yang ada di Edpuzzle ini, kalian akan lanjut ke Padlet. Jadi memang Padlet itu apa, silakan aja diklik linknya atau di-scan barcode-nya. Jadi bisa di-pause dulu video ini, silakan diklik link ini, dan di-scan barcode-nya, dan kalian akan masuk ke link Padlet. Di Padlet akan muncul seperti ini tampilannya, Bad and Good Ergonomics. Nah, tugas kalian apa? Kerjakan tugas ini secara berkelompok, di mana anggota 5 orang, kemudian setiap kelompok hanya bisa memilih satu negara. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, ada pinpoint-pinpoint seperti ini ya, ada negara-negaranya. Misalnya ini ada Kanada, United States, ada Rusia, kemudian Korea, dan lainnya. Jadi ada beragam negara yang ada, kalian silakan klik di negara tersebut. Jadi ini sistemnya siapa yang cepat dia dapat gitu ya. Jadi setiap kelompok cuma memilih satu negara, nanti ketika diklik negaranya akan ada produk dan deskripsi yang muncul di sana. Jadi silahkan kelompok melakukan analisis kira-kira produk itu termasuk kategori bad or good ergonomic. Kalau bad itu kenapa dan kalau good itu kenapa. Dan kalau misalnya langkah selanjutnya kalian diminta untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Kira-kira produk ini apa yang perlu diperbaiki dari produk ini? Dan jika kalian bisa memberikan usulan, usulan apa yang akan kalian berikan terkait produk yang ada? Cukup jelas ya, jadi silakan mencantumkan nama dan NPM di komentar di setiap ballot negara. Jadi cukup satu negara saja yang dipilih dan siapa yang duluan dia yang dapat gitu istilahnya seperti itu. Oke, tugas dan pengerjaan Edpuzzle itu bisa dikerjakan selama 1 minggu, jadi silakan diskusi ini juga akan berjalan selama 1 minggu pengerjaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang final project. Jadi kalian akan diminta untuk menyusun proposal mulai dari sekarang gitu ya. Karena memang proposal itu harus ada idenya dulu nih, produknya mau produk apa. Dan untuk tema besar yang kali ini kita akan mengangkat tema produk ergonomis untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi kalian diminta untuk merancang produk sesuai dengan kajian ergonomi, kemudian mendaftarkan ide produk dengan deskripsi produk di Google Sheet di s.id Ergoproduk 2022. Maksimal pendaftaran ide produk itu di tanggal 14 Maret atau minggu ketiga atau minggu keempat perkuliahan. Minggu keempat perkuliahan, dan info ide yang diterima atau ditolak itu di tanggal 15 Maret. Setelah ide diterima, kelompok bisa mulai menyusun proposal. Jadi ada beberapa lama waktu untuk menyusun proposal. Semakin cepat kalian submit idenya, semakin cepat juga kalian bisa mulai bikin proposalnya gitu ya. Karena memang ada sejumlah data, sejumlah hal yang harus kalian cari tahu untuk menyusun proposal yang ada. Final project akan digunakan untuk menggantikan nilai UAS, sehingga harus dikerjakan dengan baik ya, karena bobotnya juga besar gitu, hampir 30-an%. Jadi dikumpulkan dalam bentuk laporan dan video. Isi proposal kira-kira apa? Jadi kalian akan mendeskripsikan latar belakang, masalahnya apa, identifikasi masalah. Jadi proses identifikasi ini bisa macam-macam ya, bisa dari wawancara, bisa dari observasi, bisa dari survei, macam-macam. Kemudian deskripsikan ide produk yang akan Anda kembangkan, sesuai sama temanya tadi ya, produk ergonomis untuk meningkatkan kualitas tidur. Kemudian prinsip ergonomi apa yang kalian terapkan? Jadi apakah efisiensi, efektivitas, safety, yang tadi ya kriteria ergonomi apa yang kalian terapkan. Kemudian metodologi apa yang kalian gunakan dalam proses pengembangan produknya. Proposal dikumpulkan dalam format presentasi, jadi kalian akan present dan presentasi di kuliah ke-7 di ergonomi produk di tanggal 4 April 2022. Jadi nanti akan presentasi di hari ini gitu ya, di tanggal 4 April 2022 di pertemuan ke-7, dan kalian akan melakukan submission PPT-nya di IDE yang nanti akan dibuat. Jadi nanti akan dibuat informasi terkait, tanggal pengumpulnya adalah di tanggal 3 April. Sebelum hari presentasinya, 1 hari sebelum presentasi.
Oke, jika ada pertanyaan silakan, tinggalkan pertanyaan tersebut di forum diskusi di bagian IDE ya, karena memang kuliahnya akan berjalan secara online dan jika ada pertanyaan kalian juga bisa sampaikan, di pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga minggu depan itu akan bersama Pak Jansen Theophilus dengan topik ergonomic product design di tanggal 7 Maret. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya.